Apakah anak kecil atau bayi bisa nggak ya kalau aku pakein chemical sunscreen atau emang bener-bener harus paten pakai physical atau mineral sunscreen atau boleh pakai hybrid sunscreen? Nah, sekarang di sini akan aku review yuk tentang jenis-jenis sunscreen, kemudian cara kerja sunscreen dan apakah bayi boleh pakai chemical sunscreen. Check it out. Karena aku juga melihat ada beberapa brand yang mana notabene-nya dia adalah sunscreen anak, ketika dilihat ingredientnya itu tuh isinya tuh hanya chemical sunscreen, nggak ada apa namanya, nggak ada, tidak ada physical sunscreen-nya gitu. Nah, kalau dari brand luar itu lebih banyak lagi ya, ada Mastela, kemudian juga ada Banana Boat, kemudian juga ada lupa aku ya, pokoknya aku bahas juga itu. Ya. Dan hai, seperti biasa, welcome back to my channel. Oke, ketemu lagi dengan aku Mumi Restiar. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia mantengin channel YouTube aku. Dan di video kali ini aku akan ngebahas masih seputar sunscreen, tapi nggak lagi akan review produk. Tapi untuk menjawab berbagai pertanyaan yang intinya adalah apakah anak kecil atau bayi bisa nggak ya kalau aku pakein chemical sunscreen atau emang bener-bener harus paten pakai physical atau mineral sunscreen atau boleh pakai hybrid sunscreen. Nah, sekarang di sini akan aku review yuk tentang jenis-jenis sunscreen, kemudian cara kerja sunscreen dan apakah bayi boleh pakai chemical sunscreen. Check it out. Tapi sebelum bahasannya jauh lebih padat dan lanjut, jangan lupa ya buat para ayah bunda yang belum subscribe, please klik tombol subscribe karena itu gratis biar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Mom Ires upload video yang baru. Oke, karena ini bukan review produk, mudah-mudahan penjelasannya bisa singkat, padat, dan jelas ya. Jadi sekarang kita akan bahas dulu apa sih perbedaan antara physical, chemical, dan hybrid sunscreen. Nah, kalau physical sunscreen itu tuh dia memang bekerja di lapisan kulit terluar. Nah, makanya ya kalau misalnya yang namanya physical sunscreen itu pasti ada aja white case-nya, kemudian jadi kayak putih, pucat, abu-abu. Karena memang dia tuh tidak mudah terserap oleh kulit bahan-bahannya. Dia bekerja di luar lapisan kulit yang menyebabkan sinar matahari itu sama sekali nggak bisa masuk ke dalam kulit kita, langsung ditangkal di lapisan terluar. Makanya dia tuh sangat direkomendasikan untuk dipakai oleh ibu hamil, kemudian bayi, anak-anak, karena memang dia bisa benar-benar menangkal radikal matahari 100%. Sementara kalau bahan-bahan anti UV yang dia sifatnya chemical, dia itu bagusnya dia lebih mudah untuk terserap kulit. Jadi dia tidak meninggalkan white cast, gampang di blend, gampang kalau misalnya mau disatuin dengan make up karena dia seperti kayak lotion, ya kayak serum, kayak moisturizer masuk ke dalam lapisan kulit dan dia bekerja di bawahnya. Jadi di lapisan kulit kedua sehingga memungkinkan sinar matahari itu masuk dulu ke kulit kita, ya. Setelah itu akan ditangkal di bagian lapisan bawah kulit, kemudian akan diubah menjadi panas tubuh sehingga efek buruk sinar radiasi itu nggak masuk ke dalam tubuh, tetapi dia akan dikeluarkan menjadi panas tubuh. Tapi masalahnya itu tetap ada resiko kulit luar kita terkena paparan sinar matahari sehingga resiko melasma jauh lebih besar ya terjadi untuk pemakaian chemical sunscreen ketimbang physical sunscreen. Nah, lalu bagaimana dengan hybrid sunscreen? Nah, ini adalah perpaduan keduanya. Misalnya nih, kalau misalnya sebuah produk sunscreen itu menggunakan bahan chemical seperti apobenzone atau octaren ya, kemudian dicampur dengan produk physical sunscreen seperti zinc oxide atau titanium dioxide. By the way, zinc oxide itu adalah kasta tertinggi dalam anti UV di physical sunscreen ketimbang titanium dioxide. Jadi dia lebih mahal. Biasanya kalau produk-produk bayi atau anak-anak itu dia menggunakan zinc oxide. Apalagi kalau misalnya sudah 100% zinc oxide, nah itu udah paten banget tuh. Nah, jadi banyak banget produk-produk sunscreen yang dia hybrid untuk meminimalisir resiko white cast ya. Jadi biar user itu merasa lebih mudah di blend, lebih mudah menyerap ke kulit, nggak bletang-bletong gitu ya. Tapi juga dia punya proteksi
dari physical sunscreen-nya yang bekerja menangkal radikal bebas di lapisan kulit terluar. Jadi kayak double layer gitu loh ya. Yang bahan chemicalnya dia masuk ke dalam kulit untuk melindungi kulitnya dari dalam. Nah, tapi dia juga punya lapisan yang di luar dari bahan physical sunscreen. Kelebihannya pasti harganya lebih murah ketimbang dengan physical sunscreen. Kemudian dia juga dia juga gampang diserap, tapi dia komedogenik, lebih mudah meninggalkan komedo ketimbang physical sunscreen gitu. Sekarang menuju ke pertanyaan yang paling utama, apakah bayi atau anak-anak itu nggak boleh pakai chemical sunscreen atau bahaya gitu ya? Nah, sebenarnya menurut hemat aku ya, selama ada produk physical sunscreen yang memang bagus, harganya affordable, kita lebih baik tidak usah berdebat tentang sesuatu yang masih diragukan gitu ya. Mendingan pakai physical sunscreen aja gitu, karena itu adalah paten yang paling terbaik untuk bayi dan anak-anak, terutama buat bayi yang kulitnya masih super sensitif, kulitnya masih tipis banget gitu. Nah, pakai physical sunscreen agar tidak ada sengatan matahari yang merusak kulitnya, yang bisa beresiko jadi kanker kulit gitu ya. Pakai physical sunscreen dari usia 6 bulan. Jadi kalau misalnya di bawah 6 bulan gimana? Di bawah 6 bulan sebaiknya namanya bayi itu tidak sering terkena paparan sinar matahari secara langsung. Even misalnya ternyata bayi itu terkena bilirubin, biasanya kan pada saat lahir itu ada aja ya yang terkena bilirubin, atau kalau kita tuh kayak penyakit kuning yang katanya harus dijemur di bawah sinar matahari. Betul, tapi di bawah sinar matahari yang kayak gimana dulu nih? Jangan yang terik gitu ya. Yang masih anget-anget kuku itu pun harus ditambahin dengan penghalang lagi biar tidak terkena langsung dalam waktu yang lama, karena sebenarnya kulit bayi itu benar-benar super sensitif, masih tipis, kasihan banget kalau misalnya dia sudah terkena sinar langsung matahari. Nah, ketika bayi sudah usia 6 bulan baru deh boleh dipakein sunscreen itu menurut kesepakatan antara dokter-dokter anak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak ada nih sunscreen fisikal yang ada di rumah kita ya, lebih baik kita ke alternatif kedua, yaitu yang hybrid sunscreen gitu ya, yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide. Baru deh mau chemical sunscreennya merek bahannya apa aja tuh bebas, biar ada double layer setidaknya gitu ya. Kulit si anak kita atau bayi kita itu masih ada perlindungan utama di luar lapisan kulitnya gitu ya. Meskipun memang yang namanya hybrid sunscreen itu berarti mengandung chemical sunscreen ya. Ada chemical sunscreennya yang berpotensi dapat menimbulkan alergi pada kulit-kulit yang sensitif dan mudah alergi. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ternyata nggak ada juga nih ya gitu ya, ternyata harus pakai chemical sunscreen nih buat anak kita gitu ya. Nah, kalau saran aku sih sebagai seorang ibu, kalau bayi kalau bisa ya mendingan jangan deh ya. Kalau anak-anak di atas 3 tahun oke lah, masih bisa pakai chemical sunscreen karena memang kulitnya sudah jauh lebih tebal ketimbang kulit bayi yang usianya masih 6 bulan, masih 1 tahun seperti itu. Meskipun memang tidak ada jurnal yang menyebutkan bahwa sama sekali nggak boleh bayi pakai chemical sunscreen gitu ya, sama sekali nggak boleh, berbahaya banget gitu. Itu nggak ada, tapi memang kontranya itu jauh lebih banyak ketimbang yang pro gitu. Jadi sebaiknya dihindari untuk yang usianya di bawah 3 tahun, yang di atas 3 tahun masih bisa pakai chemical sunscreen. Karena aku juga melihat ada beberapa brand yang mana notabene-nya dia adalah sunscreen anak, ketika dilihat ingredientnya itu tuh isinya tuh hanya chemical sunscreen, nggak ada tidak ada physical sunscreen-nya gitu, dan tetap aja direkomendasiin gitu. Jadi memang kalau misalnya secara garis besar lebih baik utamain physical sunscreen, kalau nggak ada yang hybrid sunscreen aja. Untuk masalah brandnya seperti yang mana physical sunscreen itu tuh brandnya apa aja? Setahu aku ya itu dari Moel, kemudian dari Expert Care, kemudian ada dari Mama's Choice, kemudian ada dari Sunbae, Sunhero dari MS Kids. Itu yang aku tahu ya, itu salah satu dari sekian banyak brand lokal yang mengandung physical sunscreen atau mineral sunscreen 100%. Nah, kalau dari brand luar itu lebih banyak lagi ya, ada Mastela, kemudian juga ada Banana Boat, kemudian juga ada lupa aku ya, pokoknya aku bahas juga itu ya. Jadi ada banyak banget kalau misalnya di luar, tapi memang harganya mahal-mahal.
sekitar 300-400 ribuan. Nah kalau yang dari brand lokal itu kebanyakan banyak yang masih bisa kita temuin range harga di bawah 100 ribu. Penasaran brand apa aja? Simak di video-video sebelumnya atau selanjutnya ya. Jadi sekian dulu, semoga penjelasannya bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Boleh kalau misalnya aku salah penyampaian, ada yang dikoreksi juga gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!